warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menayangkan video yang berjudul Analisa Kesalahan Berbahasa dengan dosen pengampu Dr. Agus Sulaiman MPD. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Nurul Awalia Ananda Putri. Yang kedua Nur Aulia Putri. Dan yang ketiga Samsul Aditya. Dan yang keempat Muhammad Januarido. Kesalahan berbahasa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, daerah, serta bahasa. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di setiap daerah pasti berbeda-beda. Akan tetapi, masyarakat Indonesia disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam berkomunikasi di Indonesia. Maka dari itu, warga Indonesia diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Bahasa Indonesia yang berlaku meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, penataan, dan pelataran. Namun, kesalahan dalam berbahasa masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan berbahasa adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam setiap pemakaian bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Penyebab terjadinya kesalahan berbahasa adalah A. Terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu dikuasai. B. Kekurang pahaman pemakai bahasa terhadap pemakaian bahasa yang dipakainya. C. Pengajaran bahasa yang kurang tepat. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan sebagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan penggunaan tanda baca. Kesalahan berbahasa secara lisan maupun tulisan. Yang pertama, kesalahan dalam menggunakan ejaan adalah penggunaan kata atau tanda baca. Kesalahan penggunaan ejaan yang paling sering ditemukan adalah kesalahan dalam penulisan singkatan dan akronim. Ada beberapa bentuk singkatan dan akronim, dan juga penulisan huruf kapital. Kedua, kesalahan bentuk pemilihan kata. Kesalahan penggunaan diksi dalam karangan seperti ketidaktepatan dalam pemilihan kata, ketidakbakuan kata, ketidaksesuaian, atau kecocokan kata dalam kalimat, ketidaklangsungan atau tidak ekonomis kata yang dipilih dalam kalimat sehingga kalimat menjadi efektif. Ketiga, kesalahan penggunaan kalimat. Penggunaan kata di yang salah adalah pada kalimat di kabupaten, di mana, di pusat, di sekitar. Sebab penulisan kata di depan harusnya dipisah untuk menerangkan kata tempat seperti di kabupaten, di mana, di pusat, di sekitar. Karena kata di tersebut digunakan untuk menunjukkan tempat. Berikut merupakan contoh-contoh kesalahan dalam berbahasa Indonesia ketika kehidupan sehari-hari. Yang benar, nasihat atau nasihat. Diambil dari kata nasoso atau nasot dan so, yang berarti kolaso. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti murni atau bersih dari segala kotoran. Karena kalimat ini diambil dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka harus mengikuti lidah atau kebiasaan orang Indonesia. Maka yang benar adalah nasihat, bukan nasehat. Karena apa? Karena huruf vokal di sini bukan jadi e, melainkan menjadi i, seperti itu.
Selanjutnya kita lihat di sini yang benar silahkan atau silakan. Yang benar silakan atau silakan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kata dasar silah, yang ada kata dasar sila, yang berarti sudi kiranya dalam bahasa lembut. Berarti yang benar bukan silahkan, tapi silakan. Seperti